Sifat manusia yang takabur. Dalam pandangan spiritual kekristenan, takabur atau kesombongan, keangkuhan bukan hanya sikap sombong semata, tetapi sebuah penyakit hati yang merusak hubungan dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Ia dianggap sebagai akar dari banyak dosa, karena berasal dari penolakan untuk menundukkan diri pada kehendak Allah dan pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Berikut penjelasan lebih dalam beserta referensi Alkitab. 1. Definisi spiritual takabur. Takabur adalah perasaan keunggulan yang berlebihan terhadap diri sendiri, yang membuat seseorang menganggap dirinya lebih baik, lebih berharga, atau lebih berhak daripada orang lain, dan bahkan menolak otoritas Allah. Ia melibatkan penilaian diri yang salah, menganggap kelebihan, yaitu baik fisik, intelektual, material, atau rohani, sebagai hasil kerja sendiri, tanpa mengakui anugerah Allah. Penolakan terhadap tunduk pada Allah, menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan dalam hidup, membuat keputusan tanpa meminta bimbingan Tuhan, meremehkan orang lain, menilai orang lain berdasarkan status atau kemampuan, tanpa melihat martabat mereka sebagai ciptaan Allah. 2. Alkitab mengenai takabur. Sebagai akar dosa, Alkitab menekankan bahwa takabur adalah akar dari semua dosa, seperti yang terlihat dari contoh iblis dan manusia pertama. Iblis jatuh akibat takabur. Meskipun kisah iblis terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga dalam tradisi agama lainnya, ajaran kekristenan mengaitkannya dengan takabur sebagai asal-usul kejahatan. Yesaya 14 ayat 13-14. Kau berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, akan mendirikan takhtaku di atas bintang-bintang Allah, akan duduk di atas rapat yang kudus, di gunung yang tinggi. Aku akan naik ke atas awan-awan yang tinggi, akan menjadi seperti yang maha tinggi. Kisah ini menggambarkan keinginan iblis untuk menandingi Allah, yang menjadi penyebab ia jatuh dari surga. B. Takabur sebagai awal segala dosa. Dalam tradisi Kristen, takabur termasuk dalam 7 dosa mematikan dan dianggap sebagai yang pertama, karena semua dosa timbul dari keinginan untuk memenuhi keinginan diri sendiri daripada kehendak Allah. Mazmur 10 ayat 4. Karena hatinya penuh dengan takabur, dia tidak menyembah engkau. Semua pembencimu akan engkau lihat dari jauh. Takabur membuat hati seseorang tertutup terhadap kehadiran Allah. 3. Dampak spiritual takabur. Takabur memiliki konsekuensi yang mendalam bagi kehidupan rohani. A. Menghalangi hubungan dengan Tuhan. Allah membenci takabur dan menentang orang sombong, sementara Ia memberi kasih kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Karena Allah menentang orang sombong, tetapi memberi kasih kepada orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kalian yang muda, tunduklah kepada yang tua. Semua orang kalian, jadilah rendah hati satu sama lain. Karena Allah menentang orang sombong, tetapi memberi kasih kepada orang yang rendah hati. Orang sombong sulit menerima anugerah dan bimbingan Allah, karena hati mereka terlalu penuh dengan diri sendiri. B. Merusak hubungan dengan sesama. Takabur membuat seseorang tidak dapat menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah. Filipi 2 ayat 3. Janganlah ada perselisihan atau keinginan untuk bersaing. Janganlah sombong, tetapi jadilah rendah hati dan anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Lukas 18 ayat 9-14. Kisah pemberi zakat dan penebus. Seorang pemuka agama yang sombong membanggakan diri karena kebaikannya, sementara seorang penebus yang rendah hati memohon pengampunan. Yesus menyatakan bahwa penebus itu yang diterima Allah karena ia menyadari dosanya. C. Membuat hati tertutup terhadap kebenaran. Orang sombong sulit menerima firman Allah dan nasihat dari orang lain karena mereka menganggap diri sudah tahu segalanya. Matius 23 ayat 12.
Barang siapa mengangkat dirinya akan diturunkan, dan barang siapa menurunkan dirinya akan diangkat. Takabur mengakibatkan kehancuran spiritual, sedangkan kerendahan hati membawa pengangkatan. 4. Cara mengatasi takabur. Alkitab memberikan jalan untuk mengatasi takabur melalui kerendahan hati dan penyerahan pada Allah. Menghargai anugerah Allah, menyadari bahwa semua kelebihan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil kerja sendiri. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Menundukkan diri pada Allah, meminta bimbingan Roh Kudus, dan membuat keputusan berdasarkan kehendak-Nya. Yohanes 15 ayat 5. Karena tanpa Aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Menghargai orang lain, melihat martabat orang lain sebagai ciptaan Allah, dan menganggap mereka lebih penting daripada diri sendiri. Roma 12 ayat 10. Kasihilah satu sama lain dengan kasih yang tulus. Hormatilah orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Kesimpulannya, dalam pandangan spiritual kekristenan, takabur adalah ancaman serius terhadap kehidupan rohani karena ia memisahkan manusia dari Allah dan sesama. Namun, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat melalui kerendahan hati dan penyerahan diri. Intinya, hidup yang berkualitas rohani tidak terletak pada keunggulan diri, tetapi pada kemampuan untuk menundukkan diri pada Allah dan mencintai sesama.